Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai palukum anak-anakku, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ustazah dalam keadaan baik-baik saja. Kita doakan ya yang sakit semoga cepat sembuh ya, dan beraktivitas kembali seperti biasanya. Baiklah, kita balik ke materi. Kita masih di seni rupa, namun sebelumnya kita baca dulu isti'adah wal basmalah bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak bab 2 ya, kita akan menggambar ragam hias. Pada konsep yang tertera di sini ya, kita akan pelajari tentang ragam hias, dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, prosedurnya, tekniknya. Lalu kita tentukan motifnya, apakah figuratif, geometris, fauna atau flora. Lalu kita susun polanya ya. Barulah menggambar ragam hias. Jadi sebetulnya menggambar ragam hias itu adalah menggambar baik flora, fauna, geometris dan figuratif yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi hiasan ya. Baik, kita jelaskan saja lebih lengkapnya di sini ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran, di mana setelah kakak belajar bab ini diharapkan kakak memiliki kreativitas atau kemampuan, diantaranya yang pertama bisa menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna dan geometris dalam bentuk gambar, serta mengkomunikasikannya baik secara lisan maupun tulisan. Nah itu yaitu kemampuan setelah kakak mempelajari bab 2 ya, bukan tugas ini, bukan ya. Baik, kita teruskan, kita mulai dari ragam hias ya. Ragam hias ya, nah itu berasal dari flora dan fauna sebetulnya ya, yang ada di Indonesia itu sangat kaya dan beragam. Nah, setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna, dan hal ini menjadikannya ciri atau simbol suatu daerah. Coba ustazah bertanya, kalau burung cendrawasih itu berasal dari mana? Ya dari Irian Jaya, dan itu menjadi simbol atau ciri daerah tersebut. Kalau batik awan atau mega itu dari mana? Ayo. Betul sekali, dari Cirebon ya. Nah itu ya, semuanya itu menjadikan ciri atau simbol dari daerah ya. Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias ya. Dihias tadi kayak awan dihias menjadi batik yang indah kan, ataupun burung cendrawasih dihias-hias kemudian digambar menjadi sesuatu yang sangat indah ya. Ragam hias flora dan fauna dapat dijumpai juga pada bangunan atau arsitek rumah-rumah adat daerah ya. Ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Ragam hias flora dan fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Ragam hias ada yang dibuat di atas kayu, kain, kulit, serta tembaga. Nah, amatilah gambar ragam hias di samping ini. Coba yang pertama adalah burung. Burung kan gak begini kan ya, tapi hias-hias jadi bentuknya seperti itu ya. Oke. Jenis ragam hias, sebetulnya jenis ragam hias itu ada 2, yaitu ragam hias geometris dan ragam hias naturalis ya. Ragam hias geometris itu terdiri dari garis lurus dan garis lengkung, sedangkan ragam hias naturalis terdiri dari motif tumbuhan atau flora, motif binatang atau fauna, dan motif manusia atau figuratif. Ragam hias geometris, seperti dikatakan di awal bahwa ragam hias geometris itu terdiri dari garis lurus dan lengkung ya. Kemudian dimodifikasi menjadi garis putus-putus, titik-titik, garis patah-patah, lengkungan menjadi lingkaran ya. Kemudian ada yang berbentuk persegi, persegi 4, segitiga, dan lain sebagainya. Ini contoh dari pola motif
geometris ya. Contohnya ini lengkungan, kalau yang ini lurus ya, garis lurus. Nah, satu motif kemudian ditambahkan motifnya jadi 2, cuman disimpannya yang satu ke bawah, yang satunya lagi menghadap ke atas, jadi seperti huruf S. Begitu pula yang ini tuh, asalnya satu, kemudian tambah lagi yang ini, satu menghadap ke bawah, satu menghadap ke atas, jadi bentuknya seperti ini, diulang-ulang terus, diulang-ulang sehingga menjadi suatu karya seni yang sangat indah ya. Nah, beberapa tahap dalam menggambar ragam hias geometris, diantaranya yang pertama, membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Bentuk dulu ya ukuran polanya, mau besar atau kecil, terus bidangnya mau apa, apakah segitiga atau apa ya. Kemudian dibuat berulang-ulang. Baru yang kedua dibikin garis ya, garis geometris. Nah, itu dia hias. Kemudian baru diwarnai tuh ya, sederhana tapi bagus, menarik ya. Nah, ini contoh geometris yang lain. Sangat bagus ya, diwarnai. Ini juga sama ya. Nah, penerapan hias geometris diantaranya kain ya. Kain bisa ditenun, bisa disulam. Nah ya, nggak hanya dibatik, dilukis saja gitu ya. Kemudian juga untuk bangunan tuh ya, bagus kan. Nah, ini diuang juga, batik samping dan kain ulos ya. Kemudian ragam hias naturalis. Naturalis tadi ada flora, fauna dan figuratif. Ini cara membuat flora ya, buat pola ragam hias yang akan digambar. Nah, itu bikin dulu polanya, kemudian gambar daunnya, kemudian dihias dan diwarnai ya. Cukup mudah. Nah, contoh ragam hias flora, tuh lihat ada bunga ya, ini juga sama bunga. Tuh bunganya diterapkan pada pintu ya, hiasan ukiran-ukiran. Kebanyakan hiasan-hiasan ini, ukiran-ukiran ini terdapat pada rumah adat ya. Baik, itu juga ya, jadi hiasan figura pada Al-Quran ya. Tuh indah sekali. Yang kedua, menggambar ragam hias fauna. Nah, kalau fauna memiliki keindahan dan keunikan yang sama sebetulnya dengan ragam hias flora. Jenis fauna yang biasa diambil sebagai objek gambar ragam hias yaitu burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ragam hias fauna bisa digabung dengan ragam hias flora atau sejenis lainnya ya. Nah, beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna sama seperti pada flora. Tentukan jenis faunanya apa, kemudian buat pola, baru diwarnai ya. Contohnya kalau kita mau menggambar burung, kita bikin dulu bulatan kecil dan bulatan besar ya. Bulatan kecil buat kepala, bulatan besarnya buat badan. Kemudian buatlah sayapnya, ekornya, kaki, jambul, mata, dan paruh. Baru dikasih garis-garis. Nah, kemudian dikasih warna jadi. Nah, nih tuh lihat ya, bagus sekali. Nah, ini merupakan burung yang dibentuk dari kaligrafi ya. Kaligrafi, lihat seninya bagus sekali ya. Dari apa, ayo ini baca. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menjadi burung, bagus sekali. Dan di dalam burungnya juga dihias dengan flora ya. Di sininya kaligrafi tapi jadi fauna, di dalamnya dihias dengan flora, indah sekali ya. Baik, tuh ya, ini contoh yang lain. Oke, kita ke menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Motif hias figuratif menggunakan motif manusia yang digambar dengan penggayaan tertentu ya, penggayaan tertentu. Motif hias ini misalnya digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu yang dibuat dengan teknik menggambar atau mengukir. Nah, kebanyakan motif manusia ini ditemukan di Jawa, Bali, dan Papua. Coba lihat, perhatikan gambar di samping.
Nah ya, ini ragam hias khas Kalimantan, sedangkan ini ragam hias khas dari Papua ya, ragam hias manusia atau figuratif. Ini gambarnya satu tapi kemudian diulang-ulang sehingga menjadi ragam hias. Ini juga sama. Kalian bisa lihat kan perbedaannya antara Papua dengan Kalimantan ya. Baik ya. Nah, begitulah materi ragam hias ya, mudah ya. Nah, mudah-mudahan menjadi penambah penghayatan tentang alam budaya Nusantara Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata yang tidak sepadan yang terucap Ustazah. Untuk itu Ustazah beristighfar, astagfirullahaladzim, syukran jazakallahu khairan atas segala perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.